Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Risman, NPM 063, Prodi Teknik Pertambangan, kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ringkasan materi geologi dasar. Materi yang saya bahas kali ini memiliki 3 pembahasan, yaitu geologi struktur, tektonik lempeng, dan stratigrafi. Sekarang kita mulai dari pembahasan geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, orientasi, dan deformasi batuan di kerak bumi, serta gaya-gaya tektonik yang menyebabkan perubahan tersebut. Batuan yang mengalami perubahan posisi, bentuk, dan volume akibat tekanan dalam bumi. Secara sederhana, geologi struktur menjelaskan mengapa dan bagaimana batuan bisa terjadi patah, tergeser, atau miring. Ya baik, sekarang kita masuk pada struktur geologi. 1. Lipatan adalah pembengkokan lapisan batuan akibat gaya tekanan. Inilah jenis-jenis lipatan seperti berikut, seperti anticline, syncline, monocline, dan lipatan rendah. Contohnya pegunungan lipatan. 2. Sesar. Sesar adalah batuan yang disertai pergeseran. Inilah jenis-jenis sesar. Sesar normal akibat gaya tarik, sesar naik akibat gaya tekanan, sesar mendatar akibat gaya geser, sesar miring, faul, sesar miring, kombinasi gaya dampak, seperti gempa bumi, perubahan bentang alam. 3. Kekar adalah rekahan batuan, pergeseran jenis-jenis kekar, kekar tarik, kekar geser, kekar kolom. Nomor 4. Skala struktur geologi. Struktur geologi dapat diamati dengan berbagai skala, seperti mikro, peretakan mineral, meso, lipatan sesar kecil, makro, sistem patahan pegunungan, regional, zona tektonik lempeng. Ya baik, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori dalam ilmu geologi yang menjelaskan bahwa teori litosfer bumi ini menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak sesuai relatif terhadap yang lain di atas lapisan yang luas, lebih plastis, yaitu astenosfer. Pergerakan lempeng-lempeng ini menjadi penyebab utama terjadi berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, pembentukan pegunungan, palung samudra, dan pergeseran. Teori ini menyatakan bahwa permukaan bumi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu berubah sepanjang waktu. Geologi akibat interaksi antar lempeng. Ya baik, sekarang kita masuk pada gaya-gaya tektonik. Gaya tektonik merupakan tegangan yang bekerja pada batuan tersebut, sehingga batuan berubah bentuk, berpindah posisi, atau mengalami keretakan. Jika gaya ini melebihi kekuatan batuan, maka terbentuk struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan kekar. Bekerja dalam kekar bumi akibat pergerakan lempeng, tektonik, dan energi di dalam bumi. Gaya-gaya inilah yang menyebabkan batuan mengalami deformasi, seperti lipatan, patahan, pengangkatan, dan penurunan kerak bumi. Ya baik, di sini kita masuk pada materi teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori dalam ilmu geologi yang menyatakan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang kaku dan bergerak secara perlahan di atas lapisan yang lebih plastis, yaitu astenosfer. Pergerakan lempeng ini menjadi beberapa dalam skala waktu geologi dan menjadi penyebab utama berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan, palung laut, serta pergeseran benua. Teori ini menjelaskan bahwa permukaan bumi bersifat dinamis, bukan tetap, dan selalu mengalami perubahan akibat interaksi antar lempeng. Oke baik, di sini kita masuk pada jenis-jenis tektonik lempeng. A. Batas konvergen. Pengertian: batas konvergen adalah batas lempeng yang bergerak saling mendekat atau bertumbukan. Jenis-jenis tumbukan:
1. Samudra dan benua, yaitu lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua dan menghasilkan palung dan gunung api. 2. Samudra dan samudra, yaitu salah satu lempeng menunjam dan yaitu menghasilkan busur kepulauan vulkanik. 3. Benua dan benua, yaitu terjadi subduksi dan menghasilkan pegunungan lipatan besar. Oke, baik, di sini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengertian stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan, meliputi urutan, umur, penyebaran, hubungan antar lapisan, serta proses pembentukannya. Stratigrafi bertujuan untuk memahami sejarah geologi bumi melalui analisis susunan lapisan yang bersingkap di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Oke, baik, di sini penjelasan tentang stratigrafi, yaitu prinsip-prinsip stratigrafi, yaitu 1. Prinsip superposisi, ada lapisan batuan yang lebih bawah terbentuk lebih tua dibanding lapisan di atasnya. 2. Prinsip kesebandingan, ada lapisan batuan yang sedimen awalnya diendapkan secara horizontal. 4. Prinsip kontinuitas lateral, adalah lapisan awalnya menyebar ke segala arah hingga menipis atau berhenti. 4. Prinsip hubungan potong-memotong, adalah struktur memotong lapisan batuan lebih tua daripada lapisan yang dipotong. 5. Prinsip fosil suksesi, fosil adalah lapisan batuan memiliki urutan tertentu dan dapat digunakan untuk menemukan umur relatif. Oke, baik, itu saja pemaparan presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf apabila terjadi kesalahan atau apapun itu. Dengan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.